Hai semuanya, balik lagi di seri saham bagi pemula. Kembali lagi di segmen bedah emiten. Kali ini kita akan membahas emiten yang baru IPO. Emiten kali ini memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang perdagangan aspal, jasa konstruksi, dan industri pengolahan aspal. Ada yang sudah bisa menebak emitennya? Solar. PT Solar RCR Energy merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan aspal, jasa konstruksi, dan industri pengolahan aspal, baik dilakukan oleh perseroan maupun entitas anak. Sejarah perusahaan PT Solar RCR Energy Tbk. Dimulai tahun 2014, pendirian perseroan PT RCR Energy Indonesia atau PMA bidang jasa konstruksi ketenaga listrikan. Hingga kontrak EPC Natural Gas Boiler pada 2016, kontrak PLTGU Senipah 27 MW 2017, penyelesaian proyek EPT Natural Gas Boiler 2018, perubahan pemegang saham di 2019, lalu bisnis perdagangan aspal drum impor dimulai 2020, 2021 penyelesaian proyek PLTGU Senipan 27 MW, dan yang terbaru pada tahun 2022 perusahaan merubah nama menjadi PT Solar RCR Energy. PT Solar RCR Energy Tbk atau kode saham Solar resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Rabu 8 Mei 2024 dengan kode saham SOLA. Menetapkan harga penawaran umum perdagangan alias IPO di level 110 per lembar. Sola membuka perdagangan dengan torehan di angka 148 per saham. Sola menawarkan 656,25 juta saham atau setara dengan 20% dari modal yang ditempatkan dan di tempat store. Lalu perseroan berhasil meraup dana segar sebesar 72,19 miliar. Struktur grup perusahaan. PT Solar RCR Energy sebagai induk perusahaan yang memiliki 6 anak perusahaan. Di antaranya 5 berada di sektor pengolahan aspal dan modifikasi. Lalu 1 anak perusahaan dalam bidang solar PV. Pemegang saham. PT Energi Hijau Investama sebagai pengendali dengan 57,9%, diikuti oleh Publik 20%, PT Solabit Terminal Bitumen 9,38%, PT Asa Raharja Persada 7,93%, Muhammad Badau 2,71%, Imam Bukhair 2,07%. Fundamental. Karena Sola baru IPO, yuk kita cari tahu dulu fundamentalnya seperti apa. Income statement. Terlihat di sini dari sejak 2020 sampai 2022, pendapatan maupun laba bersihnya terus mengalami kenaikan. Tetapi kalau kita lihat dari data 31 Oktober 2023, net profitnya hanya 1,9 miliar. Sangat turun drastis kalau dibandingkan dengan 31 Oktober 2022 yang capai 11,2 miliar. Balance sheet. Kalau kita lihat dari data terbaru 31 Oktober 2023, asetnya mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2022. Bahkan kas dan banknya turun drastis. Di akhir tahun 2022 capai 26,4 miliar, sedangkan 31 Oktober 2023 hanya 7 miliar saja. Liabilitas. Kalau kita lihat di sini terdapat hal yang menarik dan bagus menurut saya dari liabilitasnya. Terus mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, terutama di 31 Oktober yang hanya 15,6 miliar saja. Sedangkan di akhir tahun 2022 capai 23,8 miliar. Ekuitas. Terlihat di sini data ekuitas Sola terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini hal yang sangat bagus. Rasio Sola. Kalau kita lihat dari rasio pertumbuhan mengalami penurunan, bahkan terjadi hal yang negatif.
kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari pendapatan, laba bruto, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat dari rasio usahanya pun, laba net tahun berjalannya hanya 2,71% kalau dibandingkan dengan ekuitasnya, dan hanya 4% kalau dibandingkan dengan pendapatannya. Hal ini sangatlah kecil. Kalau untuk urusan rasio keuangan, total liabilitasnya termasuk kecil yang hanya 0,18 kali dibandingkan dengan total asetnya. Dana IPO, yang mana 71,22%-nya digunakan untuk meningkatkan modal 5 entitas anak. Sisanya untuk modal kerja perseroan berupa pembelian persediaan aspal, biaya operasional kantor, biaya marketing, hingga biaya leasing kendaraan operasional. Berita terbaru, Sola sudah menyiapkan entitas anak untuk berbisnis di bidang konstruksi solar PV untuk keperluan on-grid di perumahan dan industri, serta off-grid di wilayah yang jauh dari akses PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Perseroan juga sedang mencermati pengembangan bio-bitumen yang merupakan aspal dari produk sampingan pengolahan minyak nabati. Kebijakan penelitian dan pengembangan atau R&D. Tujuan mengembangkan produk inovatif mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi. Sola juga menetapkan area prioritas untuk kegiatan R&D seperti peningkatan kualitas aspal, pengembangan teknologi konstruksi yang lebih efisien, dan eksplorasi bahan-bahan alternatif yang ramah lingkungan. Itu tadi bedah emiten saham Sola. Emiten yang baru IPO biasanya diincar investor untuk mengejar take profit yang cepat, karena biasanya harga saham IPO akan cenderung mengalami kenaikan. Jangan lupa buat subscribe Belajar Investasi Saham, kita belajar bareng di seri Saham Bagi Pemula. Selanjutnya mau bedah emiten IPO apa lagi? Ikutin terus video kita masih di seputar saham bagi pemula, tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham.